Oke, selamat datang kembali teman-teman di tutorial Unity Indonesia bersama dengan saya Sulaiman Santoso. Nah, di video kali ini teman-teman kita akan melanjutkan game kita dengan menambahkan special effect ketika pemain kita menabrak musuh. Jadi kalau sekarang saya jalankan, kita sudah bisa nabrak musuh dan sudah bisa mengurangi HP, tapi belum ada efek kena tabraknya gitu. Kita mau tabrakkan efek tersebut dengan sebuah sprite yang sudah saya bikin, yaitu explosion. Sekaligus juga mempelajari bagaimana caranya melakukan instansiasi. Jadi kalau di video sebelum-sebelumnya kita sudah belajar cara bikin instansiasi untuk hit point bar kita ya kemarin ya. Tapi mungkin belum saya jelaskan secara detail. Nah, di video kali ini saya mau jelasin secara detail bagaimana caranya kita menginstansiasi buat prefab yang mau kita buat. Jadi pertama kali kita harus bikin dulu prefabnya tentu saja. Jadi kita akan bikin dulu di dalam game kita ini, kita akan bikin satu buah empty game object, atau jangan game empty deh, kita 2D object aja, sprite aja. Untuk saat ini kita bikin square aja sprite ini. Kita bikin square. Kita bilang ini ledakan. Nah, si sprite-nya mau saya ganti dengan gambar ledakan yang sudah saya buat. Sudah ada nih gambar ledakan. Oke. Nah, si gambar ledakan ini, saya pengen ledakan saya ini membesar, menghilang, lalu keluar atau hilang dari layar kita. Jadi di sini saya mau tambah sebuah animasi buat ledakan saya. Kita bikin dulu animasinya ya. Jadi kita ke animation. Kita create animation buat si ledakan ini. Di sini saya akan bilang ledakan .anim. Kita punya animasi ledakan di sini. Nah, yang mau saya animasikan untuk ledakan saya ini adalah scale-nya dan juga color-nya. Jadi kalau scale buat besarnya, color itu buat warnanya. Jadi kita akan add properties dari transform, yaitu scale. Dari sprite renderer, kita akan tambahkan color. Jadi kita punya satu buah key buat scale, satu buah key buat color. Di sini saya pengennya saya record. Saya pindah ke paling ujung. Di ujung sini saya pengen supaya scale saya berubah jadi 1,5 dan 1,5. Aku rasa cukup besar ya segini. Kalau kita lihat, dia akan membesar. Dan di ujung daripada animasi saya di sini, saya pengen warnanya ganti nih. Warnanya saya pengen ganti, berubah jadi alfanya 0. Jadi saya punya ledakan yang menghilang. Nah, kalau ledakannya terlalu cepat menghilang, kita bisa tambahkan misalkan keyframe di sini. Lalu di sini misalkan saya pengen colornya jangan hilang. Jadi dia stop dulu 255, ya, baru dia menghilangnya setelah di sini. Nah, jadi nggak langsung hilang gitu ya. Capai. Oke, kita udah punya animasi yang sudah cukup untuk meledaknya. Tapi saya pengen nanti ketika sudah meledak, saya pengen si game object ini, si ledakan ini hilang atau dia mendestroy dirinya sendiri. Nah, gimana caranya kita bisa bikin supaya si ledakan saya nanti prefab ini bisa menghancurkan dirinya sendiri? Tentu saja menggunakan script. Jadi kita akan pasang sebuah script teman-teman di ledakan ini. Kita akan bikin komponen baru yaitu new script. Scriptnya saya tambahkan ledakan script. Nah, kita akan panggil si ledakan script ini. Kita double klik. Nah, ini ledakan scriptnya, kita akan bikin sebuah function. Ini saja ya, sebuah public void. Boom. Ya, boom gitu ya. Di sini saya pengen destroy. Nah, di sini saya bisa bilang game object, nah, diri sendiri. Destroy game object saya. Atau kalau teman-teman pengen pakai this, kita bisa pakai this. Tapi kalau disk aja begini, yang di destroy itu cuma scriptnya teman-teman. Jadi kita bisa bilang di sini kita mau panggil transform titik game object. Jadi bisa. Jadi kita pengen hancurinnya bukan scriptnya, tapi game objectnya, bukan komponennya, tapi game object. Oke. Ini ada fungsi namanya boom. Oke. Nah sekarang si fungsi ini mau saya panggil ketika animasi kita sini sudah mencapai ujung. Jadi ketika sudah hilang sempurna, saya pengen dia hancurkan diri sendiri. Nah, itu ada nggak caranya supaya kita bisa menjalankan script ketika animasi kita sudah sampai sini? Oh, ternyata ada teman-teman, yaitu menggunakan di sini ada add event. Kita klik add event. Di sini ada animation event. Kita akan mau panggil function yang mana? Kita bilang tolong panggil function boom. Jadi setelah nyampe ujung sini, boom, dia hilang.
Oke ya. Kita cobain dulu aja ya. Di sini ada ledakan kita play. Ketika sudah menghilang, teman-teman bisa lihat di sini, si ledakan saya ini langsung hilang game object. Jadi sudah sesuai dengan apa yang kita pengen. Oke, nah sekarang kita akan bikin prefabnya. Kita akan bikin, di sini kita tarik ledakannya jadi prefab. Nah ini prefab ledakan, jadi ini. Dan kita bikin supaya pemain kita sekarang, di dalam script baru saya ini, punya reference terhadap prefab ledakan ini. Jadi ledakannya nggak perlu ada ya. Nggak perlu ada. Kita ke pemain, kita ke script baru. Ini kita mau tambahkan sebuah serialized field. Itu tipenya, itu game object. Kita bilang prefab ledakan. Balik lagi ke sini. Kita punya pemain, di sini punya prefab ledakan. Kita mau masukin si prefabnya itu ke sana. Jadi kita pilih prefab. Kita pilih pemain lagi. Ledakannya ini kita tarik dia ke prefab ledakan. Nah, udah ada ya. Save. Oke, nah sekarang kita udah punya reference kepada prefab ledakan saya. Saya pengen bikin si prefab ledakannya ini ketika saya nabrak musuh. Nah, kita lihat yuk di codingan kita sebelumnya, kapan kita nabrak musuh. Nah, ini dia nih, ketika kita terjadi collision enter di sini dan kita ketemu sama musuh, di sini kita melakukan pantulan, lalu flicker. Nah, disinilah teman-teman berarti caranya kita bisa nambahin si ledakan saya. Jadi kita mau coba bikin ledakan di sini ya. Kita kan punya sebuah game object-nya namanya ledakan saya. Ledakan aja ya. Ledakan itu adalah instantiate di sini kita bisa panggil prefab ledakan. Nah, di sini kita bisa memasukkan ada banyak overload dari fungsi instantiate ini. Jadi kalau cuma satu, berarti kita bikin si objek ledakan ini, ya bikin objek ledakan ini dengan posisi dan rotasi yang default. Nah, teman-teman bisa kasih dia rotasi dan translasi atau posisi sendiri, atau bisa menggunakan yang lain-lain. Misalnya kita mau tambahin parentnya, kita mau tambahin yang lain-lain juga bisa. Yang paling simpel tentu saja pertama, yaitu cuma bikin prefab ledakan. Kita bikin prefab ledakan dulu aja ya. Kita cuma bikin gini doang. Nah, ini udah jadi sebenarnya, cuman kalau kita bikin seperti ini, belum muncul di layar, karena kita harus pasang dulu positionnya. Jadi kita akan pasang positionnya. Nah, di sini saya pengen positionnya itu sama dengan posisi daripada si pemain saya. Ini bisa kita bikin transform dan position seperti ini. Jadi ledakan posisinya itu sama dengan posisi saya saat ini. Kalau kita bikin seperti ini aja, kita cobain dulu. Coba tabrak. Nah, kita bisa lihat ada ledakan saya di situ. Muncul, tabrak lagi. Tabrak lagi. Nah, keluar di situ dan ledakan hilang. Jadi sudah keluar ledakannya. Nah, tapi di sini teman-teman ada cara lain untuk kita bikin ini. Nah, di sini teman-teman kita bisa bikin ledakan. Ledakan adalah instantiate. Ledakan, kita bisa bilang di sini transfer position coordinate identity. Nah, ini artinya teman-teman kita bisa punya sebuah prefab ledakan dengan posisinya sama dengan posisi saya saat ini, lalu dengan quarter neonnya itu putarannya itu tidak berputar. Nah, di sini kita bisa tambahkan. Jadi kalau kita play, hasilnya harusnya sama. Kalau kita tabrak, nah keluar situ ya. Nah, keluar seperti itu. Oke. Nah, tapi kalau teman-teman perhatikan tadi ketika si ledakannya keluar, ledakan itu keluar di sini, di bawah sini. Nah, ini sebenarnya kalau kita instantiate sesuatu tanpa menyebutkan parentnya, dia akan keluarnya di bawah daripada sampel scene kita. Dari scene kita, bawahnya langsung di situ. Jadi dia bikin di situ. Tapi kalau kita instantiate dengan menentukan parent, kita bisa tentukan si ledakan itu anak dari siapa. Maksudnya gimana? Contoh aja ya. Contoh aja di sini saya bikin sebuah, saya cari aja deh langsung dari pemain aja ya. Pemain. Di sini kalau misalkan kita udah bikin seperti ini, teman-teman, kita bisa tentukan sebenarnya ledakan, tik transform, tik set parent. Ada parentnya itu,
adalah siapa? Di sini kita bisa bilang misalkan transform. Maksudnya apa kalau kita punya transform set parent transform? Maksudnya adalah sekarang si ledakan ini parentnya adalah si pemain kita. Ya, coba aja, efeknya bedanya apa? Kalau kita play, lihat di sini ya, pemain kamera. Kalau saya maju sedikit dan saya tabrak nih sama musuh. Ya, kita bisa lihat, si ledakan itu munculnya tadi adalah di dalam si pemain. Karena dia munculnya di bawah daripada si pemain ini. Kita coba ya, ulang lagi ya. Perhatikan teman-teman di sebelah kanan atas ini, di bagian sini. Kalau saya tabrak, dia akan keluar ledakan, terus dia hilang. Jadi kita bisa menentukan sebenarnya sebuah instansiasi objek ini, parentnya siapa. Jadi, selain tadi instansiatnya ada transform position dan quaternion identity, kita juga bisa kasih misalkan game object dengan instansiate prefer ledakan, kita juga bisa kasih parent di sini. Jadi selain daripada itu kita bisa kasih parent. Kalau pengen parentnya langsung daripada si pemain. Tapi kalau nggak mau, ya kita tinggal balikin lagi aja. Oke. Jadi dengan demikian teman-teman kita sudah bisa membuat sebuah ledakan yang muncul dan lalu hilang setelah dia habis ledakannya. Jadi sekarang game kita bisa tampilnya lebih keren. Oke, jadi di video berikutnya teman-teman kita akan membahas bagaimana caranya kalau kita sudah bisa main, sudah bisa nubruk, sudah bisa mati, kita mau belajar caranya kita bisa pindah dari satu scene ke scene lain, supaya game kita nggak satu level doang. Gitu ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Kalau teman-teman menyukai konten yang saya buat, silahkan subscribe dan juga like video ini. Terima kasih banyak atas semua perhatian teman-teman sekalian.